milik dia. Itu yang pertama yang mau kita lihat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang kedua yang mau kita lihat melalui kehidupan yang akan kita jalani ke depan, supaya kita bisa merasakan benar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Firman Tuhan mau mengatakan, jangan mencari jalan pintas, jangan mencari jalan instan, jangan menjadi hybrid rohani, tetapi jadilah seorang yang siap dibentuk, yang siap diproses. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan dalam kehidupan mereka sesuai dengan kriteria yang Tuhan Allah miliki, maka disitulah mereka merespon keberadaan janji Allah dalam hidupnya. Jadi saya memberikan gambaran kepada Ibu Saudara terkasih. Orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Kata menantikan itu mengacu kepada mengandalkan, bersandar. Dan bukan hanya mengacu kepada mengandalkan atau bersandar, tetapi bergantung. Dia akan mendapatkan kekuatan baru seperti seekor rajawan. Kenapa? Firman Tuhan menggambarkan seperti seekor rajawan. Saya coba lihat, baca di buku. Ternyata rajawan seekor burung yang luar biasa. Dia mampu hidup 60 sampai 70 tahun. Dengan harus mengalami proses yang begitu luar biasa. Ketika Raja Wali berumur sekitar 35 ke 40 tahun, dia akan cari tempat yang paling tinggi. Untuk apa? Untuk berubah. Untuk berubah. Karena ketika dia tidak mau berubah, maka jawabannya hanya satu. Dia harus mati meninggalkan dunia ini. Lalu dia berubah, dan perubahan itu sangat menyakitkan diri. Dia harus menanggalkan paruhnya yang begitu kuat. Dia harus mencabut bulu-bulunya yang begitu hebat. Dia harus mengalami penderitaan yang begitu sakit. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Dan ketika proses tersebut dia sudah lakukan, dia sudah jalan, seraya menunggu segala sesuatu kembali seperti semula, pada waktunya dia menjadi seekor raja wali muda yang mampu terbang tinggi ke angkasa. Hidup kita sebagai orang Kristen hendaknya seperti itu. Nah, melalui proses demi proses, disitulah Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi yang paling berharga, sama seperti emas yang kita pakai. Saya pernah tanya, ternyata bongkahan emas itu harganya tidak mahal, sangat murah, sekitar 5
5 kilo emas, kalau diproses dia akan dapat sekitar 1 ke 2 gram. Kita bisa bayangkan ya, dari 5 kilo ke 10 kilo hanya bisa dapat 1 ke 2 gram katanya. Padahal ketika dibeli emas, bongkar emas itu emas mentah, harganya sangat murah. Tetapi sekarang berapa harga emas? 1 gram? 1 juta. Berapa? 1 juta. 1 juta. Begitu juga dengan berlian. Ketika dia masih mentah, dia nggak punya harga. Tetapi dalam proses yang begitu hina, dipukul, dibangun dan lain sebagainya, saya nggak ngerti, sehingga memberikan kecil berlian. Gimana? Ibu-ibu senang kalau punya berlian? Iya. Kita benar-benar memiliki hidup yang berlian. Kita benar-benar memiliki kekuatan yang berlian sehingga kita mampu menjadi terang bagi dunia. Tidak seperti bangsa Israel. Dan disitulah kita menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Yang mana saat ini Allah tersebut hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus dan menuntun hidup kita. Karena Dia sudah menyembah menjadi manusia, memperkenalkan kasih-Nya ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara kasih, ingatlah yang Yesus Kristus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu jangan pernah kita lakukan. Itu jangan pernah kita saksikan. Itu jangan membuat kita bilang, tapi mantapkan hati. Apapun yang terjadi, Kristus Yesus yang mengasihi adalah Kristus yang tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, kehidupan boleh berubah, tapi Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak atas sapaan firman yang telah mengingatkan kami pada sore hari ini bahwa Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu, berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah tubuh mereka. Tuhan memberkati obat makanan minuman yang mereka pakai. Tuhan melimpahkan hikmat kepada perawat dokter yang merawat mereka. Dan Tuhan memberikan penghiburan dan keyakinan kepada keluarga yang merawat. Dari nomor 207 ayat 1 dan seterusnya.
perasaan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai